setelah selesai membuat GFD level 1, selanjutnya kita akan membuat CRUD kembali, yaitu CRUD Data to Process, dan Matrix Asosiasi. CRUD Data to Process dan Association Matrix ini digunakan untuk memvalidasi data proses yang sudah dibuat pada DFD. Oke, yang pertama teman-teman bisa menambahkan sheet baru. Selanjutnya kita rename sheetnya dengan nama Data to Process. Setelah itu, karena data yang digunakan di sini sama dengan CRUD Data to Location sebelumnya, maka kita bisa mengcopy data yang ada di CRUD sebelumnya. Oke. Namun, untuk location sendiri kita dapat mengganti dengan proses. Nah, untuk prosesnya itu kita bisa isi dengan proses yang sudah digambarkan di DFD. Untuk yang pertama, kita cetak pencatatan data pasar. Selanjutnya, ada pencatatan data grade. Selanjutnya, pencatatan data komoditas. Selanjutnya, pencatatan data produk. Kemudian, pencatatan data jenis biaya. Selanjutnya, pencatatan data biaya. Selanjutnya, pencatatan tanggal panen. Pencatatan data mitra. Selanjutnya, pencatatan tanggal panen. Selanjutnya, pencatatan hasil panen. Selanjutnya, pencatatan permintaan pasar. Selanjutnya, pencatatan detail penjualan. Next, produksi produk pemesanan. Pesanan. Selanjutnya, pencatatan biaya pengolahan produk. Oke, berikutnya adalah pembuatan laporan rekapitulasi panen. Laporan rekapitulasi panen. Pembuatan laporan laba rugi. Selanjutnya, pembuatan laporan rekapitulasi penjualan. Oke, untuk merapikan
prosesnya kita bisa edit dengan klik orientation, pilih orientation, text up. Oke. Nah, untuk menambahkan lagi, kita bisa merubah warnanya ke warna orange agar lebih jelas, dan jangan lupa menambahkan border. Baik, setelah kita menambahkan semua subproses yang ada di FD dan dimasukkan ke data to process, maka kita akan melengkapi CRUD data to process. Data to process itu menjelaskan bagaimana data itu dilakukan pada suatu proses. Contohnya, pada proses pencatatan data mitra, entitas mitra atau data mitra ini dikenakan aksi create, update, delete. Begitu pula dengan atributnya, yakni nama mitra, alamat mitra, nomor HP, email mitra, tanggal awal bermitra, durasi kontrak, luas lahan, dan status mitra, dan minimal panen itu juga mempunyai status create, update, delete pada saat proses pencatatan data mitra. Oke, untuk panen mitra sendiri, pada pencatatan untuk proses selanjutnya, yakni pencatatan tanggal panen. Untuk panen mitra, data panen mitra akan create, update, delete. Begitu pula dengan atributnya tanggal panen, create, update, delete. Nah, untuk proses pencatatan hasil panen, data panen mitra juga dibutuhkan dalam proses tersebut. Namun, kita memerlukan hanya untuk dibaca saja. Oleh karena itu, kita tambahkan read untuk data panen mitra dan atribut tanggal panen di proses pencatatan hasil panen. Selanjutnya, untuk detail panen mitra akan membantu pencatatan hasil panen dengan actionnya CUD, begitu pula dengan atributnya. Setelah itu, untuk data panen lokal akan dibutuhkan pada saat pencatatan tanggal panen. Oleh karena itu, kita berikan CUD. Itu pula dengan tanggal panen. Dan juga pada proses pencatatan hasil panen, untuk data panen lokal diperlukan hanya untuk dibaca saja. Selanjutnya, untuk entitas detail atau data detail panen lokal ini juga akan diperlukan untuk pencatatan hasil panen. Karena itu kita tambahkan CUD di detail panen lokal untuk proses pencatatan hasil panen. Untuk data selanjutnya yaitu komoditas, dia akan diproses untuk membantu pencatatan data komoditas. Baik, karena itu kita tambahkan CUD dan juga atribut yang ada di dalam komoditas. Nah, untuk komoditas sendiri juga dapat dibaca oleh proses pencatatan hasil panen. Karena saat pencatatan hasil panen juga
dapat membaca berbagai komoditas yang ada di si Fibonacci. Nah, karena itu kita tambahkan. Dan untuk komoditas sendiri juga bisa masuk ke dalam detail penjualan. Karena dalam satu detail penjualan bisa masuk ke berbagai atau lebih dari satu komoditas. Oke, selanjutnya untuk data grid. Data grid ini akan diolah atau diproses pada proses pencatatan data grid. Oke, kita tambahkan grid update delete. Begitu pula dengan atributnya. Untuk data grid ini juga akan diperlukan ketika pencatatan data komoditas untuk dibaca, karena setiap komoditas itu pasti mempunyai grid-nya masing-masing. Kita tambahkan grid komoditas, grid pada pencatatan data komoditas. Selanjutnya untuk entitas atau data pasar ini, dia akan dilakukan proses pada proses pencatatan data pasar. Kita tambahkan CUD, begitu juga dengan atributnya. Nah, untuk data pasar sendiri, dia juga akan masuk proses pada proses pencatatan permintaan pasar, sehingga kita tambahkan grid data pasar pada proses pencatatan permintaan pasar. Nah, untuk selanjutnya adalah baik untuk data penjualan itu dia akan diolah pada proses pencatatan permintaan pasar. Maka kita tambahkan CUD untuk data penjualan. Nah, pada proses pencatatan detail penjualan, data penjualan ini juga diperlukan untuk dibaca. Jadi kita bisa menambahkan grid di penjualan beserta atributnya. Untuk detail penjualan tentunya kita akan tambahkan pada proses pencatatan detail penjualan. Kita tambahkan CUD, begitu juga atributnya. Setelah itu, untuk data produksi dan detail produksi, dia akan dibuat atau diolah pada proses produksi produk pesanan. Maka dari itu kita tambahkan COD dan drag hingga detail produksi di atribut terakhir, yakni status produk. Untuk data produk, dia juga akan diolah pada proses pencatatan data produk, sehingga kita bisa menambahkan CUD dan atributnya. Nah, selain itu, data produk ini juga akan dibaca pada proses pencatatan detail penjualan dan produksi produk pesanan. Kita bisa menambahkan dengan R dan drag ke bawah. Oke, selanjutnya adalah data jenis biaya, di mana dia akan diolah pada proses pencatatan data jenis biaya. Kita tambahkan dan dia juga akan dibaca pada pencatatan data biaya. Begitu pula dengan proses pencatatan biaya pengolahan produk. Nah, berikutnya untuk data terakhir, yakni biaya, dia akan diolah pada pencatatan data biaya, grid update
delete, dan juga dia akan diolah pada proses pencatatan biaya pengolahan produk. Oke, kita sudah memasukkan semuanya. Tinggal kita rekap untuk pembuatan laporan. Di sini ada 3 proses pembuatan laporan, yakni rekapitulasi panen, laba rugi, dan juga rekapitulasi penjualan. Kita mulai dari yang rekapitulasi panen terlebih dahulu. Pada pembuatan laporan rekapitulasi panen, data yang dibaca yakni dari panen mitra hingga detail panen lokal. Oleh sebab itu kita bisa memberikan keterangan read dan track hingga atribut terakhir di detail panen lokal, yakni kuantitas komoditas. Selanjutnya, untuk pembuatan laporan laba rugi itu ada 2 data yang akan diproses, yakni detail penjualan dan juga biaya. Oleh karena itu, kita dapat menambahkan read pada detail penjualan beserta atributnya dan juga pada keterangan biaya atau data biaya. Baik, untuk laporan yang terakhir, yakni laporan rekapitulasi penjualan, itu kita memerlukan data dari komoditas, selanjutnya pasar, detail penjualan, dan produk. Oleh sebab itu kita berikan keterangan untuk komoditas, yakni read, selanjutnya ada pasar, kemudian ada detail penjualan, dan produk. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembuatan matriks CRUD data to process. Nah, dari data tersebut kita dapat mengetahui validasi dan memvalidasi dari DFD yang sudah kita buat. Proses selanjutnya adalah kita membuat association matrix atau diagram yang menghubungkan antara proses ke location. Kita bisa menambahkan sheet di sini, kemudian menambahkan keterangan association matrix. Setelah itu, baik, di sini saya sudah mempunyai association matrix di mana prosesnya sudah saya copy dari matrix CRUD sebelumnya dan juga location-nya sudah di copy dari data to location. Nah, untuk proses to location ini akan menjelaskan bagaimana hubungan sebuah proses ini dengan entitas yang bisa atau yang mempunyai wewenang dalam melakukan proses tersebut. Oleh karena itu, untuk owner sendiri mempunyai wewenang untuk semua proses yang ada di dalam sistem, sehingga bisa kita berikan tanda X dan drag hingga ke bawah. Selanjutnya, untuk admin sendiri bisa atau dapat mengakses pada pencatatan data mitra dan juga pencatatan tanggal panen. Setelah itu, admin juga dapat mengakses sistem informasi, yakni pencatatan permintaan pasar, pencatatan detail penjualan, pencatatan atau produksi produk pesanan, dan pencatatan biaya pengolahan produk. Kita drag hingga pengolahan produk. Oke, untuk karyawan inspeksi, dia mempunyai akses pada pencatatan hasil panen. Untuk karyawan produksi mempunyai akses pada produksi produk pesanan.
dan pada pencatatan biaya pengolahan produk. Oke. Dan begitu association matrix yang kita rancang sudah selesai, dan ini menggambarkan bagaimana suatu proses dapat diolah atau entitas pada location tersebut bisa memiliki wewenang untuk mengakses prosesnya. Dengan begitu kita dapat melihat keterlibatan stakeholder pada masing-masing proses. Oke, dengan begitu sudah selesai video praktikum kedua kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.